Galiana. Paman, Ditya. bagaimana kabar kakek, Paman? Baik. Dikisahkan Galiana Tantri dan Sang Aditya sudah kembali dari Pulau Hantu ke Pulau Momongan, yang mana mereka pun disambut dengan gerombolan warga yang ada di Pulau Momongan, menyambutnya dengan hangat, sehingga ia menanyakan keadaan kakeknya yakni Kalapati. Sang warga pun menyuruhnya untuk melihat keadaannya sendiri, sehingga mereka pun langsung ke gubuknya dan mendapati Kalapati sedang berbaring. Kemudian duduk Galiana Tantri pun mendekat dan duduk di pangkuan Kalapati. Ia menceritakan bersama Kakang Aditya mereka berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut. Kakeknya pun heran kenapa tidak membawa akan harta karun yang diceritakan di dalam mimpinya. Ya, mana harta benda peninggalan itu? Ada, Kek. Mana? Itu? Dia tidak membawa apa-apa. Mana, Kang? Ini. Hah? Kitab? Kapal itu memuat emas permata. Dan Pulau Hantu itu adalah tempat bajak laut untuk menimbun hasil jarahan mereka. Kitab? Kakek, Kitab ini jauh lebih berharga dari semua harta yang ada di sana, Ki Demang. Harta benda itu hanya akan membawa malapetaka. Jangan menggarami laut, anak muda. Aku sudah lama hidup sebelum kamu belajar menginjak bumi. Itu pasti, Ki Demang. Tapi saya lebih dulu melihat kebenaran sebelum Ki Demang pernah memikirkannya. Sang kakeknya itu marah karena tidak ada emas permata yang mereka cari, sehingga Sang Aditya dan Dewi Galiana Tantri pun menjelaskan kepada sang kakek, apabila mengambil akan harta benda yang ada di dalam kapal tersebut maka mereka akan saling berebut dan akan menjadi bangkai. Ini diberitahukan oleh sang biksu yang telah menemui sang kakek dalam mimpinya, sehingga sang kakek terdiam sejenak. Akhirnya, Galiana Tantri pun sedikit mengalah dan mengatakan akan kembali ke sana apabila kakeknya menginginkannya, dan inilah jawaban si kakek tua itu. Siapa bilang? Hah? biksu yang menemui kakek dalam mimpi, yang bernama Biksu Dharma Parayana. Iya. Dia menemui saya dalam mimpi dan menyuruh saya untuk menyelamatkan kitab pusaka itu. Tapi aku tidak tertarik dengan kitab pusaka itu. Yang kuincar adalah emas permata itu, Tantri. Itu yang dilarang oleh biksu. Bila kami ingin selamat meninggalkan Pulau Hantu, seluruh penghuni kapal tewas. Mereka saling berebut harta. Mereka saling pergi. Kakek. Baik, Kek. Kalau kakek sangat menginginkan emas permata itu, kami akan kembali ke sana. Saya rela, kakek. Saya merasa berdosa kalau tidak mau mengikuti kemauan kakek. Nanti dulu. Tunggu dulu, Tantri. Kok kamu bilang kalau kakek menginginkan emas permata itu? Kakek sudah tidak memerlukan harta benda. Buat apa? Hah? Umur kakek tinggal menunggu waktu saja. Semua itu untuk kamu, untuk kalian yang masih memiliki masa hidup lebih panjang. Iya, sebagai manusia biasa, kami tentu membutuhkan harta kekayaan.
seperti kata kakek tadi, bahwa dengan harta kami bisa mendapatkan segalanya. Tapi harta yang bagaimana? Harta yang seperti apa, kek? Harta ya harta. Kok harta yang bagaimana? Harta yang didapat dengan mencucurkan keringat dan pikiran. Itulah sebaik-baiknya harta, kek. Sedangkan harta yang Kidemang sebutkan adalah harta yang didapat dari rasa sakit hati orang lain, yang dirampas dari pemiliknya. Harta yang kotor, penuh dosa. Kek, kami akan langsung berangkat. Tapi jangan terlalu berharap kami dapat kembali dengan selamat. Tunggu dulu, Tantri. Pada akhirnya sang kakek luluh dan tidak mengizinkan akan Dewi Galiana Tantri pergi lagi ke Pulau Momongan, dikarenakan sang kakek khawatir akan keselamatan dari Galiana Tantri karena Tantri mengatakan apabila kembali ke pulau tersebut maka jangan harap ia akan kembali ke Pulau Momongan. Dan inilah reaksi sang Tantri dan Aditya ketika melihat dan mendengar jawaban dari sang kakeknya itu. Kakek? Kek! Kakek! Tantri, Maafkan Tantri, kek. kamu tidak bersalah, Tantri. Kakek yang bersalah. Suatu waktu, sang kakeknya berbaring di tempat tidur dan merasa bersalah akan masa lalunya dan ia mengakui kesalahan yang telah lampau karena mengusir sang ayahnya dari Pulau Momongan sehingga sang ibundanya menyebabkan kematian dari ibunya Tantri dan menangislah mereka berdua sehingga sang Galiana Tantri pun ingin menyeberang kembali ke Pulau Jawa untuk menemui sang ayahnya di kerajaan Kalinggapura, yang mana ayahandanya ada di sana sehingga ia pun sungguh-sungguh dalam memberitahukan sang ayah untuk memberikan pesan dari sang kakek untuk meminta maaf kepada Aji Santa. Dan akhirnya meninggal dengan penuh penderitaan setelah melahirkan kamu. Maafkan Kak Kendu. Semua telah terjadi, kek. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah garis nasib. Itulah yang sudah tergurat dalam kehidupan Biung, Bopo, dan Tantri sendiri. Kakek tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kakek tidak mau melarangmu kemanapun kamu pergi. Kek, Satu pertanyaan, kakek. Benar kamu tidak mau jadi demang di sini? Nanti siapa yang menggantikan kakek? mungkin Paman Brewok bisa membantu untuk menjalankan tugas-tugas kakek. Sesekali, saya dan Kakang Aditya akan berkunjung kemari. Dan jangan lupa, sebenarnya Kakang Siliwa dan Galuh Parwati juga berhak atas pulau ini. Karena mereka pernah menaklukkan kita. Iya. Oh iya, Kek, sebelum kalian meninggalkan pulau ini, maukah kamu memasakkan makanan yang paling kakek sukai? iya, nasi liwet pakai air kelapa, panggang ikan dan panggang kambing dengan sambal jeruk. Enak, kakek mau ya? Iya, iya. Kakek.
Kenapa, Kang? Tidak apa-apa. Saya cuma kangen harumnya tanah Jawa Dwipa. Mereka kembali ke bumi Jawa, tetapi sebelum itu, Sang Galiana Tantri pun bertanya, apakah kita harus kembali ke Kalinggapura atau tidak? Sang Aditya pun menjawab, terserah saja, dia mau ke sana langsung atau ingin menemui seseorang yang di masa lalunya. Galiana Tantri pun marah karena ia sudah melupakan akan Suliwa, akan tetapi ia mengingatkannya kembali. Dalam hal ini ada percekcokan sedikit akan tetapi dapat ditangani oleh Aditya terkait masalah hal ini. Maaf Aditya, aku harus menghentikan arah pukulan. Kepala dan dada. Siapa yang Kakang maksud dengan seseorang? Siapa saja? Saya kan cuma tanya. Kalau tidak ada, kita langsung ke Kalinggapura. Kenapa kamu tersinggung? Jangan cari gara-gara terus, Kakang. Hubungan kita kan sudah cukup lama. Kita sudah saling mengenal sampai ke sudut-sudut hati kita. Saya kira lucu kalau Kakang masih suka cemburu. Kok senyum? Tidak boleh. Kamu lebih suka aku cemberut ya? Baik. Aku cemberut.